sarden misalnya kan, bentuk begitu. Kemudian juga sertakan minyaknya, satukan di sini. Karena itu setiap datang Ramadan itu ada kecenderungan fitrah untuk berbagi. Infak makin banyak, makin banyak. Ya, hadirnya terasanya hanya sekedar datang, ya sholat, dengar tausiah, pulang selesai, salam-salaman tuntas. Makan opor, makan ketupat, gitu kan? Nah, tapi kebahagiaannya nggak terasa lengkap di situ. Ada sesuatu yang harus membekas dalam jiwa. Pertama, apa itu fitrun? Sehingga sebelum Idul Fitri ada zakat fitri. Oke? Sebelum Idul Fitri ada zakat apa? Zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah? Fitrah. Yang fitrah angkat tangan. Yang fitri? Yang wallahu a'lam. Nah, kenapa disebut fitri? Kenapa disebut fitrah? Kita bahas sampai ketemu nanti di mana titik pemahamannya. Saya lebih senang kita memahami dibandingkan menghafalkannya. Jadi mengerti maksudnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, asalnya kalau kita lihat dalam narasi hadis-hadis Nabi SAW, itu kalimatnya menggunakan fitri semua. Fitri semua. Ya. Zakatul fitri, zakatul fitri, zakatul fitri. Dan tidak menemukan redaksi zakatul fitrah. Tapi bukan berarti salah. Nanti kita akan lihat. Dan ini nanti akan terkorelasi dengan hari pertama di bulan Syawal. Ya, jadi kita puasa siam di bulan Ramadan. Kemudian kita tuntaskan ya di penghujungnya ini. Di selesai Ramadan, masuk Syawal kan? Nah. Tanggal pertamanya Syawal ini berarti sudah bulan baru. Di hari baru, di waktu yang baru. Sudah tidak Ramadan lagi. Tas ya? Sudah tidak Ramadan lagi. Boleh makan nggak? Boleh ya? Boleh. Baik. Boleh makan. Berarti kalau kita makan sahur sebelum subuh, misalnya kan? Makan sahur. Nah, kalau sudah Idul Fitri, setelah subuh, boleh nggak makan? Boleh ya? Sarapan boleh lagi? Nah, makanan pertama yang kita makan di waktu awal itu setelah fajar ya, bukan saat sebelum fajar. Nah, itu disebut fitrun namanya. Asalnya. Ya. Kalau menunya kita jadikan beragam, kemudian agak dekat ke arah sekitar mau syuruk tuh ya. Jam 6, jam 7 kitaran itu. Sebelum masuk ke pertengahan duha. Itu menjadi futur namanya. Ya. Futur. Bukan pakai tak. Kalau pakai tak galau. Saya sedang futur, galau. Ya, tapi kalau saya futur, lapar. Ya. Saya galau karena lapar, ana futur. Lihat sini. Ya, asalnya teman-teman sekalian, ini dari aftara yuftiru atau fatara yafturu itu punya dua arti utama. Satu, ini menunjuk pada aspek materi fisikal yang berarti tadi makan. Ya, secara jasmani. Saya ulang lagi. Berarti yang tadinya saat Ramadan kita nggak makan, sekarang boleh makan lagi ya? Kembali lagi makan kan? Kembali ke asal kan? Nah, kembali ke asal dalam bahasa Arab disebut Id namanya. Nggak pakai O. Oh, ini Id. Id, gini. Tadi kata ada ya'udu. Ya, ada ya'udu. Nah, kembali ke asal. Tempat kita pulang disebut ma'ad, akhirat. Ya, janji Allah yang mengatakan semua kita akan pulang disebut mi'ad. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, termasuk menunjukkan kepada kita bahwa semua akan berpulang. Ya, dalam bahasa singkatnya semua mudik. Ya, tempat mudiknya disebut ma'ad namanya, akhirat. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk mudik. Ya, bekal untuk pulang. Nanti kita turunkan ke fikih mudik itu ada. Fikih mudik nanti kita belajar. Jangan mudik dunia kita kejar-kejar sampai mencari bekal, sampai cari jalan tikus, jalan apalagi tuh, jalan kancil, jalan cicak, jalan apa dikejar-kejar kan. Nah, sementara jalan akhirat kita kejar tuh. Mana shortcutnya, mana cara cepatnya gitu ya. Kok dunia yang sementara itu dikejar luar biasa, sementara yang akhirat yang abadi tidak ada perhatian yang maksimal. Ya,
Saya berhenti di sini dulu. Ini kembali ke asal. Nah, dalam konteks asal ini kebiasaan kita makan. Biasanya kita makan, masuk Ramadan nggak makan lagi, futur nggak ada, sarapan nggak ada. Ditarik kemudian waktunya ke waktu sahar, maka disebut dengan sahur. Itu pun kalau makan. Kalau tidak, tetap ketika masuk fajar puasa. Maka dengan tuntasnya Ramadan, kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati makanan, sekaligus sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Walitukmilul iddah, menyelesaikan semua bilangannya. Kita ucapkan Allahu Akbar, diberi hadiah oleh Allah. Ayo makan. Silakan makan. Nanti banyak sekali ayat tentang hidangan dalam Al-Quran yang menunjukkan makna hadiah dari Allah. Ya, seperti umat Nabi Isa alaihissalam mendapatkan hidangan makanan, ya diberikan langsung, tapi pertaruhannya harus komitmen dengan iman kepada Allah. Kalau tidak, langsung turun hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena langsung hadir di hadapannya. Ya. Banyak nanti rasa syukur dengan makanan. Pernah dengar kasus sahabat Nabi yang ada di satu komunitas, kemudian lewat satu kabilah, raja di kabilah itu, ketua sukunya, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kemudian racunnya sudah menjalar. Setelah itu, ya, semua sudah angkat tangan, nggak bisa membantu, lantas diminta dari satu kalangan sahabat itu untuk membantu. Ada nggak yang kalian katanya bisa membantu mengobati? Satu mengangkat tangannya biiznillah, dengan izin Allah. Ah, ini kalimat dasar nih, semua tidak akan terjadi kecuali karena Allah. Jadi katakan insya Allah, katakan insya Allah, dengan izin Allah. Maka datang orang itu, lalu diruqyah. Ya, harusnya diraka. Raka itu mengangkat sesuatu supaya dia keluar. Ya, jadi bukan dalam konteks kena pengaruh jin saja. Ya, bisa juga penyakit fisik sifatnya. Dibacakan kemudian surah Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh, maka sebagai syukur kepada Allah kemudian dihadiahkanlah ya beberapa ekor kambing. Kambingnya dibawa kemudian kepada Rasulullah, nggak langsung mereka ambil karena takut gratifikasi. Udah, takut itu. Ya, maka disampaikan kepada Nabi, kata Nabi senyum, ayo kita nikmati. Tahu dari mana kalau Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah, bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Maka nikmati itu semua. Makanan, masalah pada saat itu. Ya. Nah, jadi ini kembali kita makan. Makanya dalam konteks bersyukur ini semua gembira. Dibuatlah menu makan macam-macam kan. Ya, ada yang rendang, ada yang macam-macam, bikin ketupat, bikin ini, bikin itu. Itu gambaran senang dan hanya terjadi di waktu ini puncaknya. Ya. Apalagi yang kadang-kadang kue tambahan kan. Antara tempat dengan isi bisa beda kan. Ya kan? Tempatnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Bisa terjadi. Ah, ini boleh makan lagi. Balik. Cuma pernahkah kita terbayang bahwa saat suasana ini nggak semua orang bisa makan? Apa kita pikir semua bisa makan? Semua punya perbekalan? Belum tentu. Ada kalangan-kalangan mungkin yang memohon kepada Allah, ingin mengekspresikan bahwa Ramadan telah selesai, tapi nggak ada yang dimakan. Ya, pernah satu kejadian di Jawa Barat ini. Nyata, ada seorang anak begitu tuntas waktu puasa itu, kok dia nggak makan gitu kan? Ditanya, kamu kok nggak makan? Oh, ya. Saya lanjut kayaknya Ustaz puasanya katanya. Oh, kebaca sama kita. Baca. Apa hukum orang yang tetap berpuasa di Idul Fitri? Haram. Hukumnya berikan dia makanan supaya buka. Karena boleh jadi dia nggak makan itu bukan karena dia nggak tahu haram, karena nggak ada makanan. Gitu. Jadi fikih dakwah itu kadang penting didahulukan dibandingkan fikih terapan muamalah. Ya, jadi penelitikan dari segi ulama itu dalam gitu. Maka kita siapkan makanan bisa. Nah, dalam konteks ini syariat lebih duluan menjangkau itu. Allah Maha tahu. Karena itulah kemudian dikeluarkan dari bagian kita untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang kemungkinan boleh jadi nggak mendapatkan bekal makanan itu secara logistik. Maka muncullah kemudian di penghujung Ramadan itu persiapan untuk mensuplai secara logistik supaya semua kalangan muslimin bisa bergembira dengan perasaan yang sama dalam konteks mendapatkan kebutuhan makanan. Maka turunlah kemudian syariat zakatul fitri. Ya, jadi di sini nanti sebelum jeda masuk ke sini, ya, nanti ada syariat zakat fitri. Zakat fitri. Tuh, kalimatnya pakai fitrun. Ya. Dari sini nanti diambil jadi sinetron Cinta Fitri. Ya. Zakatnya fitri asalnya. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Untuk memberikan kesan bahwa yang akan kita support ini orang-orang yang belum tentu dapat makanan. Ya, jadi kaitannya aspeknya dengan aspek materi fisikal tadinya untuk kebutuhan jasmani, makanan sifatnya. Ya.
Karena itu banyak di zaman Nabi, ada yang dinar, dirham, mata uang macam-macam, tapi Nabi support dengan makanan. Kalau tidak gandum, kemudian kurma, kurma lebih banyak disupportkan. Ya, karena itu sampai ke titik yang paling dekat dengan sholat Id. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya di antara keutamaannya, tapi harus benar baca hadisnya ya, jangan keliru. Di antara waktu yang paling utama untuk memberikan ini, zakat fitri ini, setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Awas, tapi jangan salah paham. Yang dimaksud Nabi adalah semaksimal mungkin dikeluarkan, sehingga sebelum sholat Id ini, dia bisa mendapatkan persiapan suplai makanannya itu, sehingga ketika kita menolong seseorang yang memang nggak ada sama sekali ke titik terakhirnya, itu disebut paling utama. Ya, tapi bukan berarti harus mencari fokus ke situ. Kita bisa siapkan dari awal. Ya, kecuali kalau ada orang-orang memang nggak dapat sama sekali makanan di waktu itu, kemudian kita suplaikan itu, nah itu jadi keutamaan yang luar biasa. Saya ilustrasikan begini. Ada orang kecelakaan, waliyadzubillah, misalnya kan? Kita berlindung pada Allah, semoga diberikan kebaikan semua. Terus dia butuh donor darah. Ya, kita suplai misalnya kan? Dari awal dari PMI nggak ada kecelakaan, kita suplai. Lebih utama mana ya dalam konteks ini? Kita suplai dengan kondisi kedua, ada orang kecelakaan saat seketika dia butuh suplai dan golongan darah kita sama, serupa. Bukankah yang kedua kondisi yang lebih utama? Ya, dalam segi kondisi, ya. Bukan dalam segi pemberiannya, dalam segi kondisi. Maka di sini diberikanlah kemudian, saking pentingnya suplai logistik ini, sampai-sampai waktu yang paling mepet pun kalau masih ada dan masih butuh, kita berikan itu. Itu cara memahaminya. Nah, cuma jangan dipaksakan oleh kita kemudian meniru ini, karena bentuk makanan yang diberikan di masa Nabi atau orang Arab sampai dengan sekarang beda dengan kita saat ini. Baik, kita pelan-pelan uraikan. Satu, jadi bentuk zakat fitri itu apa? Makanan. Makanan dulu sini ya. Nah, untuk mencapai tujuan utama ini. Nah, sekarang kita rincikan, kita detilkan. Makanan di zaman Nabi, apa bentuknya? Kurma. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang di masyarakat Arab. Yang paling pokok itu kurma. Nanti ada gandum. Baik. Jadi Nabi zakat pakai apa? Kurma. Apalagi kalau nggak ada? Gandum. Baik. Sekarang kita pakai apa? Bid'ah dong. Nggak sama dengan Nabi. Hah? Ini yang penting dibaca di sini, berlaku metode kias. Jadi nanti cara konstruksi untuk menetapkan hukum itu istinbat ahkamnya. Nanti ada 4 ya. Nah, bisa dengan sumber dalil langsung dari Al-Quran. Kalau jelas langsung dan nggak ada perbedaan pendapat langsung. Ya, Nabi menetapkan, ijma' ulama langsung. 2, keterangan detil dari hadis-hadis Nabi SAW. Dijelaskan. Nggak boleh ada tafsiran lain. Ketiga, ijma' ulama. Ya, ijma' ulama dari sejak era Nabi meninggal dunia, sahabat sudah memahami ini maksudnya ke sini. Ya, seperti orang yang tengah, mohon maaf, haid misalnya kan, perempuan yang haid, nah itu tidak mengqadha salat tapi mengqadha puasa, dan ijma' ulama hukumnya berdasar keterangan hadis-hadis Nabi SAW termasuk di Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, itu bisa kias. Kias itu analogi. Yang secara langsung nggak disebutkan bentuknya, tapi secara analogi ketemu isyaratnya. Nah, semacam begini misalnya. Tadi Nabi zakat fitrinya pakai kurma, ya kan? Kurma itu kan makanan pokok, ya kan? Bagi masyarakat di masa itu sampai sekarang di Arab, kurma, gandum makanan pokok. Karena itu Muawiyah ketika beliau berada di Syam memberikan isyarat. Ini makanan pokok orang Syam di sini, itu tidak semua gandum, nggak semua kurma. Kata beliau, gunakan makanan pokok kalian untuk keluarkan zakat fitriyah. Karena kita itu makanan pokoknya bukan kurma, gandum, maka boleh menggunakan makanan yang biasa kita makan dari sumber pokoknya. Apa makanan pokok kita? Saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang berpembolok. Ayam, bebek, angsa itu beras. Cuma memang sumber nasi itu dari beras. Karena itulah boleh mengeluarkan zakat fitri dari sumber makanan pokoknya, yaitu beras. Jelas ya? Baik, jadi boleh sekarang kita keluarkan dalam bentuk apa? Beras. Nah ini, ya, sampai ketemu. Belum selesai hukumnya, pelan-pelan. Kalau kita baca hadis tekstual, yang tadi saya isyaratkan agak berbahaya sedikit, bisa repot. Kurma dimasak nggak? Enggak kan? Langsung makan kan? Buka, kasih, langsung makan. Maka wajar Nabi bilang setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Kasih kurma, ya tinggal makan. Oh sekarang ngajar waktu yang utama. Salah memahaminya, gitu kan? Keliling ba'da subuh menjelang sholat id, dikasih beras. Masa mau dikunyah?
Kan? Maka dari itu kita tarik masanya agak jauh sedikit sebagai persiapan. Tarik misalnya boleh dari 10 hari terakhir sekarang disiap-siapkan. Ya, dan yang amilin misalnya panitia. Ya, amilin itu pakai ala ya. Wal amilina 'alaiha. Nomor 3 di urutan asnaf zakat di Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, pakai ala. Bedanya apa? Kalau nggak pakai ala, itu bisa umum, bisa nyambi, ya nyambi. Nah, misal ini ada Pak Zul misalnya, ya dinas di MPR. Coba saya pokoknya pas akhir-akhir Ramadan pengen ikutan jadi panitia zakat. Nah itu masuk amilin, tapi bukan alaiha. Alaiha itu orang yang memang fokus untuk ngurus zakat, spesialisasi di bidang itu, sehingga dia tidak punya waktu untuk beraktivitas di yang lain. Maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat, bahkan dinilai dikonversi seperti gaji umumnya, UMR misalnya, boleh. Ya, ini untuk zakat mal ya, untuk zakat mal. Pun demikian bisa mengelola zakat fitri, seperti yang panitia masjid dan sebagainya. Hanya nanti zakat fitri dikhususkan pada golongan tertentu saja, yaitu fakir dan miskin. Ya, golongan itu saja. Sekarang kita balik sini. Ini ala, fokus. Jadi nanti amilin atau panitia di sini, di masjid, DKM dan sebagainya, boleh. Dari sejak 10 hari terakhir Ramadan, 5 hari terakhir, ya 4 hari terakhir, silahkan menyampaikan kepada masyarakat, jikalau berkenan ingin berzakat fitri, boleh misalnya dititipkan di panitia zakat, di masjid, dan panitia nanti sudah punya gambaran fikihnya, bagaimana menerimanya, kepada siapa disampaikan, dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ada himbauan-himbauan berzakat, itu wajar. Itu praktek sunnah dan ada pahala di dalamnya insya Allah. Jelas? Nah, sekarang gini, teruskan. Kita sepakat tadi kalau bentuk zakat fitri apa? Makanan kan? Lihat sini. Ini yang paling penting untuk kita garis bawahi. Tujuan utamanya ini bisa makan. Ya, bukan buat komunikasi. Bukan buat tampil beda dengan gaya, bukan. Ya, karena itu saya lebih sepakat pada pendapat mayoritas ulama yang menekankan aspek makanan dan tidak diberikan dalam bentuk uang. Ya, khawatirnya dikasih dalam bentuk uang, dia belikan pulsa. Makan tidak. Tapi kan Ustadz, yang penting handphone. Handsome sekarang udah nggak penting deh. Ada yang dikasih, dibakar. Ya. Ini repot, nggak ketemu nanti hikmahnya. Ya, ini nggak ketemu tujuannya. Karena itu, boleh DKM, panitia zakat, menerima titipan dalam bentuk uang, boleh dikonversi, tapi disalurkan kepada penerima dalam bentuk makanan. Pesan misalnya, ya beras. Kurma rasanya apa? Kalau yang manis. Kalau masih pahit, ya pahit, kan? Karena itu untuk memberikan zakat fitrinya, kurmanya harus kurma yang matang. Kurma yang bagus kualitasnya dan turunannya. Sekarang kalau kurma itu langsung diberikan, tidak diolah, sudah terasa enak. Kalau beras kira-kira diberikan pada orang untuk makan di Idul Fitri, berasnya aja, kira-kira rasanya bagaimana? Gak lengkap kan? Berarti perlu ada pelengkapnya kan? Iya kan? Perlu ada pelengkapnya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Boleh sertakan di sini. Bukan hanya berasnya. Namanya kan untuk makan. Makanan pokok memang nasi, tapi kan perlu ada pelengkapnya. Ya, maka boleh misalnya sertakan dengan ya ikannya, sarden misalnya kan, bentuk begitu. Kemudian juga sertakan minyaknya, satukan di sini. Karena itulah hikmah menjadikan setiap datang Ramadan bukan hanya orang zakat, orang infak pun jadi banyak. Supaya bisa disertakan di sini. Jadi kalau kita ingin support orang misalnya untuk beli pakaian, untuk yang lainnya, jangan pakai uang zakat, pakai uang infak. Silakan boleh. Ya, untuk support misalnya dia kayaknya butuhnya pakaian supaya senang saat sholat Id, nanti besok kita bahas. Di antaranya mengenakan baju yang paling bagus, sehingga serasa gembira. Kan gak semua orang punya itu. Karena itu setiap datang Ramadan, itu ada kecenderungan fitrah untuk berbagi. Infak makin banyak, makin banyak. Coba lihat tuh, Al-Ihsan tiap malam gak pernah ada infak. Malaikat pun gak infak, gak ada isi kotak malam. Tapi saat Ramadan tiap malam pengumuman kan tadi 2 juta, 2 juta, 2 juta kan. Saya tanya, apa hikmah di balik itu semua? Arahnya kemana? Yang paling dekat itu ya ke Idul Fitri supaya semua bahagia. Makanya nanti diantaranya ada untuk support, ada untuk persiapan. Ya kenapa kita tidak menjadikan suasana itu bahagia? Zaman Nabi jadikan bahagia semua.
Ada saf untuk perempuan bahkan yang haid, untuk anak-anak dan sebagainya. Kita harus punya suasana baru. Jadikan misalnya suasana yang ini, untuk ibu-ibu yang tidak sholat dengan anaknya boleh di sebelah sini. Sediakan mainannya, sediakan misalnya kue-kuenya. Itu kawan saya yang dari Tripoli langsung pesan ke saya, Syahadi, nanti pas Ramadan, pas mau Idul Fitri, saya akan buatkan khusus kue dari Libya. Alhamdulillah. Kan memang kami begitu, dijadikan bahagia semua. Ya, ada mainan, misalnya ada manisan, ada macam-macam. Sehingga anak bertanya lagi pada ibu bapaknya, Mama, kapan Idul Fitri lagi? Gitu. Suasana itu yang penting kita hadirkan. Besok nanti kita bahas bagaimana takbir, bagaimana. Nah, itu tidak hadir saat ini. Ya, hadirnya terasanya hanya sekedar datang, ya sholat, dengar tausiah, pulang selesai, salam-salaman tuntas. Makan opor, makan ketupat, gitu kan? Nah, tapi kebahagiaannya nggak terasa lengkap di situ. Ada sesuatu yang harus membekas dalam jiwa. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jelas ya? Jadi boleh kita sertakan kemudian penyertaan tadi dari infak, boleh dipaketkan. Jadi boleh saja kemudian zakat diberikan, zakat fitri dalam bentuk sembako, bisa. Bisa. Jelas ya?